juga mengatakan bahwa awalnya kamu tidak main TikTok, kamu juga tidak mau menerima Medem masuk di grup kamu karena kamu kualan. Kira dia itu sok kenal gitu, Miss ya. Betul. Saya mikirnya gitu, ini siapa sih orang ini siapa sih? Mbak sebentar, tadi ada yang komen jangan gunakan kegantenganmu untuk menipu. Sebentar. Yang menipu itu bukan dia, Mbak. Jadi tolong kondisikan. Jadi yang menipu bukan dia. Karena itu dengarkan dulu ya, boleh kamu menghakimi. Karena zaman sekarang itu Pak Hakim, Pak Jaksa, ahli surga itu semuanya keluar kalau sudah kayak gini. Tidak tahu backgroundnya seperti apa. Jadi bukan dia yang menggunakan ketampanannya untuk menipu. Jadi dia itu bukan yang melakukan. Jadi jangan salah paham ya teman-teman ya. Di sini saya bukan ingin klarifikasi, tapi saya ingin katakan banyak orang yang memakai foto-foto dia untuk menipu kalian. Karena itu kalau kalian tertipu oleh dia, oleh foto dia, bukan oleh dianya. Dia ini malah korban. Ngerti nggak? Dia itu malah korban. Jadi kalau kalian berpikir bahwa dia adalah penipunya, masuk aja. Iya, kalian pasti kenal dia di Facebook, sementara dia nggak main Facebook, sayang. Dia itu nggak main Facebook. Jadi dia nggak main Facebook, tapi fotonya dia tersebar di mana-mana dan disalahgunakan oleh codot tersebut. Karena itu dia sekarang muncul di media sosial, kan banyak nih yang nanyain, kenapa nggak klarifikasi kalau bukan kamu? Ya karena tentara, Mbak, nggak ada waktu untuk klarifikasi. Halo, Pak Heru? Malam Belum? Akunnya belum balik, Pak? Kenapa, Bu? Kenapa, Miss? Akunnya belum balik? Jam 9. Oh, jam 9. Pak, ya ada TikTok ini, ada jam-jamnya juga. Kalau Muhlis ini emang orang baru di dunia peredukasian tentang akun-akun palsu ya. Jadi memang masih butuh banyak belajar. Kadang kalau misalnya saya perhatiin juga, kadang Muhlis kadang masih ada sedikit salah untuk menyampaikan. Karena itu saya masuk tadi Pak Heru, karena apa yang dia sampaikan adalah boleh kenalan, nggak apa-apa selagi tidak tertipu. Iya, tadi saya juga di jalan tuh mau balik, ini saya baru nyampe rumah gitu, terus kalau boleh kenalan, kalau itu tahu jangan. Itu bahaya. Langsung koreksi, Bang. Kalau memang salah langsung koreksi. Iya, saya juga. Itu bahaya, itu malah petaka. Kalau seperti itu kan berarti kan memberikan kesempatan dan peluang sama si codot itu buat memasuki kehidupan si perempuan itu lebih bahaya gitu loh. Kalau di room saya, kalau saya lagi live itu saya larang keras. Saya haram hukumnya untuk memberikan nomor handphone. Saya tekankan seperti itu. Kenapa gitu loh? Karena kalau kalian nggak ngasih nomor handphone, nggak akan terjadi yang namanya penipuan. Nggak akan, percaya sama saya. Kalau cuma lewat DM, TikTok, apa itu, nggak ada tuh yang namanya telepon-teleponan tuh. Justru dari nomor handphone itu kan bisa ngasih nomor handphone itu bisa ada komunikasi setiap hari, lebih intens, lebih dekat lagi gitu loh. Nah justru yang bahaya di situ. Merasa nyaman. Betul, karena setiap hari diberikan perhatian dan kasih sayang. Kita nggak menyalahkan status perempuan ini sebagai janda yang misalkan setahun, 2 tahun, 10 tahun. Tidak, karena tidak semua orang juga mau menjadi seorang janda. Tidak, gitu. Tapi yang mereka salahnya gitu. Ini yang mereka salah. Mereka berkenalan dengan seseorang di media sosial. Itu yang mereka salah. Mereka membuka diri itu, wow. Jadi kayak ya rumah aja lah, misalkan Pak silakan mampir, Pak silakan masuk gitu loh, memberikan kesempatan itu makanya kalau tadi saya di mobil, aduh mobil sini blunder bang, makanya udah mau masuk, makanya saya langsung masuk Pak Heru. Untungnya dia langsung ngambil saya nih. Waduh ya. Ini salah ini. Iya salah ini, bahaya. Maksudnya banyak gini loh, kita di room edukasi itu kalau memang memberikan edukasi lebih berhati-hati. Contoh ucapan, etika atau semacamnya lah, itu memang harus lebih berhati-hati. Langsung katakan tidak. Betul, karena apa yang kita bicarakan itu pasti akan mereka ikuti gitu.
Karena kan kita Jadi yang saya sampaikan tadi itu salah ya semuanya ya. Jangan diikuti. Karena gini loh, Muklis mungkin sekali lagi saya kasih tahu awalnya orang jatuh cinta, awal jatuh cinta di media sosial. Pertama, kita komen-komenan, betul. beralih ke DM-an. Setelah DM mereka akan nanyakan nomor WA. Setelah nomor WA berjalan, komunikasi intensif terus-menerus. Setelah itu, jika tidak ada kabar dalam jangka waktu 1 hari, HP itu dilihatin. Ih, mana sih Papa Muklis itu? Ih, mana sih, kangen deh. Oh, saya belum cerita ya sama Miss Yuni ya. Siap. Ada, jadi betul. Ini ibu-ibu kalau udah bucin, udah bapernya lupa segala-gala. Jadi ada cerita lucu. Jadi ini ibu-ibu ini setiap hari telepon-teleponan sampai tidur pun ada bahasa sleep call ya untuk anak muda itu ibu itu lakukan. Mau apapun itu, mau makan, mau sampai ada waktu dia buang air besar, Miss. Dia sambil telepon-teleponan tuh buang air besar. Saking ya namanya mereka nggak pernah ketemu ya melepas kangen ya telepon-teleponan. Jadi saking lamanya dia telepon-teleponan lupa kalau dia itu lagi buang air besar. Sampai nggak cebok, Miss. Saking lupanya dia telepon-teleponan dia nggak cebok gitu. Sadar-sadar dia setelah selesai telepon dia baru sadar, gue habis boker kok gue belum cebok ya gitu. Itu cerita real. Saking ya itulah bahayanya nih ibu-ibu kalau udah bucin baper gitu kan. Dari mana? Dari nomor handphone. Betul. Makanya saya selalu larang itu. Saya haram, kalau di room saya pribadi saya haramkan kalian untuk tukeran nomor handphone. Itu yang saya tekankan. Kenapa? Karena kalau kalian tidak memberikan nomor handphone tidak akan terjadi yang namanya penipuan. Percaya sama ya. Karena gini loh, saya meneliti ini tuh saya memulai edukasi ini dari 2018. Siap. Jadi segala cara saya teliti ini apa yang salah gitu. Segala cara udah saya lakukan, tapi kok korban masih ada aja, malah makin banyak gitu, tidak berkurang. Apa ini yang salah gitu loh. Setelah saya teliti lagi, setelah saya sering banyak konsultasi dengan para korban-korban, tapi ini menurut saya, Miss ya, ternyata memang dari nomor handphone ini, Betul. istilahnya kayak jembatannya nih. Jadi mereka memberikan nomor handphone itu mereka membangun jembatan, menghubungkan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk bertemu di satu titik. Itu. Kalau mereka tidak memberikan nomor handphone tidak akan ada. Ini kan jadi permasalahan kan komunikasi ini, komunikasi mereka. Semakin mereka gencar melakukan komunikasi, semakin mereka intens melakukan komunikasi. Ini perempuan kalau sudah dikasih perhatian setiap hari, kasih sayang setiap hari, lulu lantah, acak-acakan itu hatinya, porak-poranda, lupa segala-gala. Lupa. Apa nasihat orang terdekat pun tidak akan pernah didengar oleh mereka. Itu terbukti. Seorang nenek dinasihati oleh anak dan cucunya tidak mendengar. Itu miris gitu. Benar. Ini saya kalau misalkan mau cerita dari korban-korban itu banyak sekali cerita tentang mereka yang sampai ya bunuh diri, yang bunuh diri, yang stres lah, yang gila lah, banyak. Makanya kalian sebagai seorang perempuan harus lebih berhati-hati dan media sosial. Kalian punya kaca, lihat diri kalian. Apakah saya masih pantas memiliki seorang pacar, seorang suami, seorang polisi, tentara? Kalau ini saya berbicara di media sosial ya, bukan di dunia nyata. Monggo, silakan kalian kalau misalnya emang kenal di dunia nyata. Kalian kan lihat wujudnya, ada nih mukanya. Monggo, silakan, terserah, itu bukan urusan saya. Silakan. Yang saya jadi urusan ya di media sosial ini akan saya selalu tentang gitu loh. Pak Heru, mungkin saya potong sebentar. Ini yang kami ceritakan bukan semua wanita ya. Buat kalian tidak, jangan baper. Tidak. Karena kita saya berbicara korban ya. korban ya.
Kami sedang berbicara dengan korban-korban penipuan atas nama Mukhlis atau orang lain. Jadi kalau kalian bilang tidak semua perempuan, iya, tidak semua perempuan. Benar. Apa yang Anda sampaikan tidak semua perempuan. Karena saya juga seorang perempuan. Tapi kita mengingatkan bagi yang baper. Dan edukasi ini tidak cocok bagi kalian yang pinter. Betul. Yang pinter nggak bisa masuk di room sini ya, saya minta maaf. Karena room ini adalah untuk edukasi yang nggak tahu. Kalau kalian pinter, jangan baper. Kalau kalian di sini baper, kalian sendiri buka channel sendiri mengedukasi. Betul. Jadi kita bukan mau debat di sini. Tidak semua perempuan. Saya tidak mengatakan, kami tidak mengatakan bahwa semua perempuan seperti itu sampai gila, sampai mengakhiri hidupnya, enggak. Kami katakan banyak sudah korbannya. Jadi saya selalu katakan di media sosial kita tidak menyinggung siapapun. Tidak ada tendensi ingin menyakiti atau menyindir. Jadi kalau konten ini tidak cocok buat kalian, skip. Keluar. Karena kita sedang memberikan edukasi bagi ibu-ibu yang saat ini dikasih tahu dibilangnya iri. Betul. Jadi buat kamu, dan kamu, saya tidak melarang kalian masuk di channel ini. Cuman kalau kalian pinter, yuk kita bagi edukasi. Jadi kita bukan berdebat untuk viewer ya. Kita nggak cari viewer. Kita ingin mengedukasi di semua channel. Channel saya secara pribadi, Mukhlis, Pak Heru, atau Madam. Jadi bukan untuk diperdebatkan. Kalau Anda merasa baper, Anda tidak cocok. Mungkin Anda lebih cocok ke channel-channel yang artis-artis saja. Karena di sana itu lebih menghibur dibandingkan dengan kami. Kami hanya memberikan edukasi bagi ibu-ibu yang masih terpesona dengan pesona fotonya Mukhlis. Ya, ibu-ibu ya, jangan baper ya. Saya tidak mengatakan semua perempuan dan tidak semua laki-laki. Nggak usah baper. Silakan Pak Heru. Jadi gini loh, ya ini buat ibu-ibu ya, mohon maaf sebelumnya. Saya di sini berbicara korban. Apa yang saya katakan ya memang fakta. Kenyataannya memang seperti itu nih para korban. Kenapa mereka bisa jadi korban? Ya karena kelakuannya sendiri gitu loh. Karena kelakuan mereka sendiri, mereka bisa jadi korban. Jadi kalau kalian tidak merasa apa yang saya omongkan, jangan pernah tersinggung. Kalau kalian bukan korban, jangan pernah tersinggung. Kalian suka di room ini, monggo kalian simak. Kalau kalian tidak suka, monggo kalian skip, kalian keluar. Kami tidak pernah memaksa. Di sini room edukasi bagi orang-orang yang belum ngerti, belum paham tentang bahayanya bermain